selamat bergabung buat yang baru join di dalam workshop kita untuk meeting pertama ini. Saya ulangi dari awal kembali karena ini sudah kita rekam. Workshop hari ini merupakan meeting pertama yang kita rencanakan untuk 1 minggu ke depan hingga hari Sabtu. Nah, meeting online ini kita adakan tiap hari, kita ada jadwalkan. Dan bagi yang tidak bisa ikut berpartisipasi, kita akan sediakan link untuk tayangan ulang atau hasil rekamannya, sehingga tetap menjadi materi yang bisa diakses kapan saja oleh para peserta kita. Nah, untuk tema pembelajaran daring kita dalam workshop ini, kita akan menggunakan beberapa tools yang kita gunakan. Pertama adalah Google Classroom, kemudian nanti akan ada kita akses atau menggunakan Google Form untuk pembuatan kuis dan ujian. Kemudian nanti juga kita akan coba menggunakan aplikasi untuk meeting online, ada Zoom Meeting dan Google Meet. Kita explore 2 meeting online itu. Kemudian nanti kita di hari terakhir kita akan coba explore satu software untuk streaming atau broadcasting materi atau video yang kita sebut dengan OBS Studio, sehingga nanti dalam 5 hari ke depan ini kita akan bisa mengeksplor beberapa teknologi dalam pembelajaran daring. Nah, untuk pertemuan hari pertama ini atau meeting pertama, kita akan membahas bagaimana pembuatan kelas di Google Classroom. Nah, Google Classroom ini salah satu LMS atau Learning Management System atau e-learning yang digunakan oleh banyak orang, banyak pihak lembaga pendidikan, baik di sekolah maupun di perguruan tinggi. Nah, salah satu kelebihan dari Google Classroom ini, pertama aplikasinya yang siap pakai, ya, yang sudah tinggal diakses, baik dia lewat web, ya, maupun lewat aplikasi Android. Nah, jadi nanti Bapak Ibu sekalian juga setelah acara ini nanti kita bisa explore bagaimana aplikasi Classroom-nya itu di aplikasi Android. Nanti Bapak Ibu bisa buka Play Store-nya dan cari namanya Google Classroom. Sehingga dengan adanya Google Classroom ini memudahkan peserta ajar kita, baik siswa maupun mahasiswa, misalnya begitu ya, untuk bisa membuka aplikasi itu dengan mudah, ringan, dan lancar di aplikasi. Nah, kemudian untuk Classroom ini, selain dia tersedia dalam bentuk aplikasi web dan Android, kelebihannya adalah bisa terintegrasi dengan media-media lain produk dari Google dan mitranya, ya. Misalnya ada Google Mail, Gmail gitu ya. Kemudian ada Google Drive untuk kita menempatkan file di internet sana. Kemudian kita juga bisa terintegrasi dengan Google Calendar untuk menjadwalkan materi atau pembelajarannya. Kemudian nanti ada juga Google Doc, ya. Kita bisa memberikan satu file Doc maupun Excel atau mungkin PowerPoint yang ada di servernya Google, begitu ya. Nah, itu alasan kenapa kita memilih ini untuk pembelajaran daringnya, gitu ya. Nah, bagaimana menggunakan atau membuat kelas di dalam Classroom, Google Classroom? Nah, kita bisa banyak menjumpai tutorial atau materi yang ada di internet sana, ya. Jadi saya coba share screen.
Jadi di internet sana itu kita juga banyak menjumpai, nah saya pindah ke bawah. Nah, banyak menjumpai tutorial atau panduan bagaimana menggunakan Classroom. Jadi kalau kita cari di Google, gitu ya, di situ ada, kalau kita masukkan kata kunci panduan Google Classroom itu akan banyak, gitu ya. Ya, baik untuk siswa maupun untuk mahasiswa. Nah, termasuk juga misalnya kita juga jumpai di Kompasiana ini panduan menggunakan Google Classroom untuk sistem belajar online. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa dalam masa pandemi ya, ketika dituntut untuk belajar dari rumah, maka beberapa tools yang digunakan dan direkomendasikan ya, ada 8 platform menurut Kompasiana ini ya. Jadi ada Rumah Belajar, ada Google Application untuk edukasi, ada Kelas Pintar, ada juga Microsoft Office 365 yang mungkin kemarin pernah disampaikan oleh Pak Yudi di TV ya. Kemudian ada Kuiper School, sekolah online ruang guru yang kemudian juga populer dan kita juga sering mendengarnya, dari Sekolahmu dan Zenius. Nah, ini beberapa contoh platform yang direkomendasikan oleh Kemendikbud, gitu ya. Nah, sehingga Google Classroom adalah salah satu dari Google Application untuk edukasi, ya. Di sini ada sekedar pengantar dan pengenalannya, tersedia gratis, kemudian resminya 2014. Oke. Bagi yang ingin misalnya ada yang mau bertanya, tidak harus menunggu nanti sesi dialog karena ini kita sifatnya semi formal begitu ya. Jadi cukup melambaikan tangan atau chat gitu ya di dalam kolom chat kita di Zoom ini gitu ya. Nah, gimana cara login maupun menggunakannya? Nah, kita bisa ketikkan di browser kita classroom.google.com gitu ya. Atau kalau di Android ya kita install atau kita buka aplikasi yang namanya Google Classroom. Nah, ini saya contohkan kelas saya di Teman Coding Indonesia begitu ya. Jadi ada stream, ada classwork, ada people, ada grade. Jadi ini yang akan ada di dalam kelas Google Classroom, ada 4 hal ini. Ada stream untuk tampilan depan, tampilan awal. Kemudian ada classwork. Classwork ini semacam pembelajarannya atau belajarnya, baik itu materi, tugas, dan segala macam. Kemudian people ini daftar siswa atau peserta ajar kita. Nah, jadi saya contoh di sini nih ada sekitar 240 siswa yang sudah join gitu ya. Nah, kemudian di tab yang terakhir itu ada grade, tentang grade nilai. Nah, saya tunggu koneksi. Nah, itu jadi 4 hal yang terdapat fiturnya di dalam Google Classroom. Nah, untuk membuat kelas baru, jadi saya kembali lagi ke Classroom-nya. Jadi tadi contoh Classroom yang sudah jadi begitu ya. Nah, sekarang untuk membuat baru, di sini ada tombol plus gitu ya.
di situ ada join kelas atau create kelas. Jadi kalau join kelas itu kita ikut kelas yang sudah ada, kalau create kelas itu kita membuat kelas baru. Nah, misalnya kita di sini create kelas, kemudian kita centang syarat dan ketentuannya, kemudian kita continue. Nah, di sini akan muncul nama kelasnya apa gitu ya. Nah, misalnya sini saya buat kelas workshop online pembelajaran daring. Nah, jadi nama kelasnya apa. Nah, kemudian di sini ada section, subject, room. Bisa disebutkan misalnya kalau section itu kalau di kampus misalnya section ini bisa disebut fakultas, subjeknya mungkin program studi, ya, roomnya itu ruangannya apa. Oke. Nah, misalnya kita isi di sini subjeknya workshop sekolah web. Sectionnya ini misalnya workshop online. Roomnya ini Zoom, roomnya online aja. Nah, jadi yang perlu diisi hanya nama kelas saja sebenarnya. Jadi nama kelas saja. Jadi section sama subjek perlu diisi juga tidak apa-apa karena yang wajib diisi nama kelasnya. Kemudian kita klik tombol create, maka akan tercipta sebuah kelas oleh Google sana, suatu kelas yang kita sudah bisa kelola, kita bisa olah menjadi kelas dari kita. Nah, jadi nama kelasnya tadi di sini sudah ada ya, sesuai yang kita sudah buat. Walaupun ini juga bisa diganti, diedit gitu ya. Kemudian ini sectionnya tadi workshop online, ya, subjeknya. Kemudian, nah yang paling penting itu di sini ada yang namanya kode kelas. Nah, kode kelas ini adalah kode yang akan diberikan ke siswa atau ke peserta ajar agar dia bisa masuk ke dalam kelas kita. Karena di dunia online atau di classroom sana kan akan banyak sekali kelas. Jadi kalau siswa kita tidak benar-benar pakai kode yang sama yang kita berikan, maka dia akan bisa salah kelas. Maka salah satu kunci ibaratnya agar bisa masuk ke kelas kita, mereka harus diberikan kode kelas. Nah, kode kelas ini tentu dimiliki atau diberikan per kelas, misalnya per pelajaran begitu ya. Misalnya ada 10 pelajaran di dalam sekolah Bapak Ibu sekalian, maka siswa itu akan diberikan 10 kode kelas. Misalnya untuk IPA, kode kelasnya apa, untuk pelajaran matematika, kode kelasnya apa, untuk IPS, kode kelasnya apa. Nah, itu gunanya kode kelas. Jadi kode kelas ini kita bisa share ke grup diskusi para siswa gitu ya, sehingga bisa kita bisa berkomunikasi dan mereka bisa masuk ke kelas kita. Ya. Nah, jadi saya jelaskan sekali lagi bahwa ketika kita sudah mengenerate kelas tadi, kita sudah buat kelas tadi di Classroom, maka kita sudah bisa mengolah dan memanajemen kelas itu seperti yang kita inginkan sesuai pelajaran yang kita atur. Nah, kode kelas tadi perlu dibagikan ke para siswa. Jadi kalau pihak sekolah ingin mengkolektifkan, bisa di list begitu. Jadi untuk pelajaran ini kode kelasnya ini dengan ibu siapa, untuk pelajaran ini kode kelasnya apa dengan bapak siapa, dan seterusnya itu. Atau disampaikan langsung oleh para gurunya, oleh para bapak ibu sekalian, ya, dengan grup diskusi masing-masing dengan siswa. Ini kode kelas kita untuk pelajaran ini. Nah, bagaimana ketika kelasnya ada misalnya bapak ibu mengampu 2 kelas misalnya ya.
misalnya pelajaran matematika di kelas 9 ada sendiri, di kelas 10 misalnya ada sendiri. Maka bagusnya dibuat 2 kelas terpisah karena memang materinya berbeda, siswanya juga berbeda. Nah, gitu. Jadi nanti akan ada 2 kelas. Kemudian oke, ada yang chat. Oke, ya, jadi nanti kalau ada informasi-informasi yang bisa kirim di kolom chat ya. Saya lanjutkan ke classroom-nya lagi. Nah, di sini kita sudah memiliki kelas bernama workshop online pembelajaran. Nah, jadi nanti habis kegiatan ini Bapak Ibu bisa nyoba-nyoba nanti di rumah gitu ya, setelah ini sebagai latihannya membuat kelas sendiri gitu ya. Nah, yang pertama kita lakukan tentu adalah mengundang peserta ajar kita. Mengundang ini bisa kita ya dengan kita, tentu salah satu koneksi yang bisa dilakukan dengan para siswa adalah email. Nah, ini masalah yang perlu dicarikan solusi. Ketika siswa kita itu akan bergabung ke kita, maka mereka diminta untuk memiliki akun Gmail. Nah, jadi bisa kita daftarkan, bisa yang mereka sendiri yang mendaftar dengan kita kasih kode kelas tadi. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu bisa bergabung di kelas ini. Nah, jadi Bapak Ibu yang sekarang di classroom, siapa tahu kita bisa simulasikan bagi yang bisa gitu ya. Bisa nanti masukkan kode ini, kode kelasnya ini gitu ya. QLDNUGZ ini untuk join kelas, kemudian masukkan kode kelas ini. Itu siapa tahu Bapak Ibu yang ada bisa online nanti, biar saya bisa lihat di sini ada yang online ya. Mungkin Eka atau Sinta bisa bantu saya join ke kelas ini biar kita bisa lihat ketika ada yang bergabung ke dalam kelas ini ya. Oke, sambil menunggu Eka dan Sinta, kita bantu untuk bisa join ke kelas dengan kode ini ya. Oke, setelah nanti bergabung para siswa kita dengan memasukkan kode kelas tadi atau kita tambahkan, maka berikutnya kita akan ini ya, classwork kita. Nah, di sini kita bisa masukkan ada beberapa bagian. Nah, di sini ada assignment. Ya, assignment ini semacam penugasan begitu ya. Kemudian ada quiz assignment, penugasan yang bentuknya quiz gitu ya. Kemudian ada question ya, pertanyaan. Kemudian ada materi, kemudian bisa kita memposting ulang materi ya. Kemudian kita juga bisa menyiapkan topik gitu ya. Misalnya kita dari tahap awal ini, misalnya kita buat topiknya dulu, misalnya temu satu, misalnya pembuatan kelas. Jadi kita bisa buat topiknya itu sekaligus atau pertemuan. Jadi ini topik ini bisa sifatnya topik pembelajarannya di dalam satu pelajaran itu ya. Dan kita bisa buat topik beberapa sekaligus gitu ya. Bisa juga misalnya temu dua, misalnya lanjutan pembuatan kelas. Nah, boleh kita buat sekaligus juga boleh topik-topiknya ini ya, atau per satu kali kita mengajar saja. Nah, ketika kita misalnya sudah di topik pertama atau temu satu tadi pembuatan kelas, nah maka di sini kita bisa memasukkan atau mengedit yang sudah ada ya, atau kita memasukkan materinya. Nah,
di sini kita pilih tadi, kemudian pilih materi. Nah, materi ini nanti bisa ada judul, misalnya pengantar tentang kelas Google Classroom. Nah, topik materi kita ini bisa nanti sifatnya dokumen, doc, slide, sheet, Excel, kemudian drawing, form. Jadi bisa saja materi itu bentuknya Google Form, gitu ya. Atau berupa link. Nah, link ini kalau kita tambahkan ada link dari Google Drive, link dari URL alamat web, link ke file lain begitu ya di luar sana, di web sana, atau link dari. Nah, itu materi, option untuk materi yang kita bisa. Misalnya contoh saya materinya hanya berupa teks saja. Misalnya saya ambil dari tutorial atau dari panduan. Saya ambil misalnya apa itu Google Classroom misalnya gitu ya. Saya ambil sekilas tentang Google Classroom. Misalnya ini saya bisa copy, saya bisa letakkan di sini. Oke, kemudian saya posting. Nah, kita coba lihat. Bentar, saya tadi terkendala di sini. Saya edit dulu, tadi belum terpilih topiknya ya. Nah, ini topiknya temu satu. Terhalang di Windows saya tadi dengan Google Meeting. Nah, jadi kalau kita sudah letakkan di sini, ya, maka di dalam topik kita tadi pertemuan 1 tentang pembuatan kelas, maka kita bisa sampaikan di sini semacam deskripsi atau pengantarnya, gitu ya. Nah, kemudian ketika kita ingin menambahkan topik lain atau materi lain, misalnya saya tambahkan topik, misalnya saya berupa file ya, ini saya download file tutorial, saya simpan di D, tutorial Classroom. Maka saya bisa letakkan atau ambil materinya ini. Panduan Google Classroom. Kemudian saya sesuaikan apakah dari Google Drive. Misalnya kalau dari Google Drive berarti saya akan upload ke Google Drive file PDF saya tadi, misalnya gitu ya. Oke, saya pilih Google Drive saja. Saya akan upload file yang saya download tadi itu. Ide ada namanya panduan. Nama file tadi itu tutorial, nama filenya tutorial tutorial Google Classroom. Oke, kemudian saya klik upload, maka nanti ada proses upload. Ini kebetulan agak besar, 14 mega. Nah, jadi pilihannya ketika kita memiliki satu file, apakah kita upload ke Google Drive atau kita
hanya linkan dari yang web yang sudah punya link tersebut. Nah, tapi biar ini benar-benar materinya kita tidak tergantung dengan sistem atau file yang ada di tempat orang, maka bagusnya kita upload sendiri di Google Drive. Dan ini kelebihannya Google Classroom, bisa terintegrasi langsung dengan Google Drive, dan Google Drive itu untuk satu orang free itu bisa sampai 100 giga atau 15 giga ya datanya. Kalau sudah kita pilih topiknya tadi di temu satu. Nah, jadi nanti di dalam topik kita tadi itu sudah ada 2 materi ya. Temu satu, jadi ada pengantarnya, kemudian ada dalam bentuk teks gitu ya, ada dalam bentuk file PDF. Dan nanti kalau ada yang bergabung, ini bisa langsung download dan lihat file PDF kita. Nah, kemudian kita bisa tambahkan yang jenis yang ketiga, misalnya link YouTube. Misalnya saya buat YouTube, misalnya panduan Classroom. Gitu ya. Nah, ini misalnya saya akan ambil link YouTube ini. Oke, tunggu setelah iklannya lewat. Nah, saya bisa ambil linknya ini. Oke, saya akan ambil di sini materi. Judulnya adalah video tutorial. Seru. Bisa kita kasih keterangan, bisa langsung juga. Nah, bisa bentuknya link YouTube, tinggal kita kasih YouTube-nya. Oke, nah ini dia. Kita bisa tambahkan, maka nanti ketika sudah kita pilih topiknya tadi pembuatan kelas, kita posting, maka nanti akan ada materi di dalam temu satu ini, itu materi dari YouTube, materi file PDF, materi dalam bentuk teks yang kita pilih, yang kita ketikkan sendiri. Nah, ini beberapa contoh materi yang bisa gabung di sini. Oke, saya cek apakah ada yang bergabung ke kelas ini. Oke, belum ada. Nah, jadi nanti ketika ada yang gabung, maka mereka pada materi tatap muka 1 ini, nah di sini akan ada materinya, maka akan bisa mengakses materi-materi kita tadi. Yang adalah video, YouTube, apakah file PDF, apakah bentuknya adalah teks yang kita ketikkan, atau mungkin nanti MS Word yang kita ketikkan juga. Nah, sehingga topik-topik yang ada di sebelah kiri ini adalah silabus-silabus atau materi-materi yang disesuaikan dengan kurikulum atau silabus dari pelajaran tersebut. Nah, makanya sebelum kita membuat kelas ini, idealnya kita sudah punya silabusnya, ya, rencana belajarnya, kemudian kita bisa masukkan sesuai dengan urutan materi tersebut. Sehingga di sini akan terlihat pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, dan seterusnya. Nah, itu tentang membuat kelas, mengundang siswa, kemudian mengisi materi dalam masing-masing topik atau pertemuan. Ketika milih Classroom, Google, dan milih akun, nah, saya coba pakai akun lain untuk bergabung seolah-olah gitu ya. Akun yang lain misalnya usah aja ya.
Nah, setelah dapatkan kode kelas, maka berikutnya itu ketika kita masuk ke classroom-nya dan memasukkan email tadi, di situ bisa milih gabung ke kelas. Nah, kalau dia dalam kondisi dalam bahasa Indonesia, namanya join kelas itu gabung kelas. Kalau create tadi buat kelas. Jadi tergantung browsernya, nanti kita diarahkan ke bahasa Indonesia. Misalnya gabung ke kelas. Nah, kita tadi sudah dapat kode kelasnya yang kita pastikan ini seolah-olah ini para siswa yang nanti bergabung mendapatkan kode kelasnya. Maka setelah diklik bergabung, maka nanti mereka langsung akan masuk ke kelas yang dibuat tadi. Nah, ya, jadi sudah bisa mengakses. Jadi ini yang saya barusan bergabung seolah-olah sebagai siswa, gitu ya. Udah saya bisa lihat tuh materi-materi tadi yang diposting ya. Nah, topik 1 yang sudah dibuat itu ada YouTube-nya. Oke, bisa di-play. Nah, jadi bisa mengakses apa yang sudah dibuat tadi gitu ya. Kemudian bisa juga lihat PDF. Ya, jadi itu tampilan dari sisi siswa. Mereka juga bisa melihat siswa lain, ada siapa saja yang sudah bergabung gitu ya. Kemudian bisa ada semacam forum diskusinya di situ ya. Oke, saya coba login lagi sebagai akun saya sebagai pengajar tadi gitu ya. Nah, saya coba lihat siapa-siapa yang sudah bergabung. Nah, di bagian people ini, nah ini beberapa yang sudah gabung gitu ya. Ada saya tadi Sahaja Innovation, ada Sarutola dan seterusnya. Dan itulah nanti siswa-siswa kita yang akan mengikuti pelajaran kita. Jadi ketika siswa kita misalnya ada orang, maka 30 orang itu akan terlihat di situ. Dan kedepannya ketika mereka mengakses materi, akan terlihat mereka akses materinya, materi apa, kapan, gitu ya. Kemudian misalnya saya contohkan materi. Ya, nanti akan terlihat di sini siapa yang komen, begitu ya. Juga bisa dilihat langsung dari YouTube-nya atau dari Classroom kita. Nah, jadi nanti siswa-siswa kita tadi yang sudah ada di dalam daftar ini, oke. Kedepannya ketika mereka nanti ini mengerjakan tugas, mengerjakan ujian dan seterusnya, itu mereka akan terlihat gitu ya, mereka sudah menjawab gitu ya, kemudian kita nanti memberi nilai dan seterusnya. Nah, jadi materi untuk hari ini kita memfokuskan bagaimana membuat kelas, mengundang siswa, sama memposting materi sesuai dengan topik dan silabusnya gitu. Silakan, jadi sekali lagi saya buka kesempatan untuk bertanya, siapa yang Bapak Ibu yang mau bertanya. Jadi acara kita ini santai, kemudian bisa kita berdialog gitu. Saya sekalian minum ya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi ketika hari ini kita membahas bagaimana membuat kelas di Google Classroom, nah, maka harapan saya buat Bapak Ibu sekalian itu bisa mencoba membuat kelas sendiri. Nah, nanti kita simulasikan misalnya
Ibu Saratullah sudah membuat kelas, di-sharing di diskusi kita di grup WA, biar nanti yang lain itu seolah-olah bergabung sebagai siswanya begitu. Kita simulasikan. Kemudian misalnya juga Pak Den misalnya juga buat kelas, nah nanti di-sharingkan kode kelasnya apa gitu ya, nanti yang lain bisa bergabung ke kelas Bapak. Begitu juga Ibu Nahirah misalnya buat kelas, di-sharingkan, kemudian nanti yang lain akan join. Wah, jadi kita modelnya mempraktekkan dan mensimulasikan. Nah, tentu bagi yang bisa saja ya, bagi yang bisa, yang sempat ya, biar nanti bisa menjadi contoh langsung real bagaimana kita ada sisi pengajarnya, ada sisi yang diajarnya atau muridnya. Teruskan. Nah, ketika di grup kemarin ada yang kemudian bermasalah terkait jadwal, terkait tidak bisa ikut semua, begitu ya. Artinya tidak masalah, artinya toh ini kita nanti rekam, kemudian nanti saya akan upload di YouTube di channelnya Maisa Haja. Nanti Bapak Ibu bisa lihat tayangan ulangnya. Dan yang tidak bisa hadir juga pada pertemuan ini juga bisa akses di channel YouTube tersebut ya, di channel Maisa Haja. Dan diskusi kita ya, kita bisa lanjutkan diskusinya di dalam grup WA, termasuk bisa diskusinya mungkin siang, sore, tapi malam saya akan usahakan benar-benar akan respon dan menanggapi beberapa permasalahan dan Bapak Ibu sekalian. Nah, habis ini saya akan coba sempurnakan materi yang di pertemuan pertama tadi. Saya sempurnakan biar benar-benar bisa menjadi contoh dan bisa diakses oleh Bapak Ibu sekalian. Dan ketika terkendala tidak bisa mengaksesnya pun juga ya tidak masalah, karena yang terpenting bisa melihat tayangan ulang dari materi kita ini. Dan nanti bagi Bapak Ibu yang terkendala harus buka browser di HP dan segala macam, nah Bapak Ibu bisa membuka Google Play Store ya, cari yang namanya Google Classroom. Jadi kita cari di sini Classroom. Nah, maka nanti akan ada aplikasi yang kita bisa install di HP. Nah, ketika kita bisa ada aplikasi yang kita install di HP, di Android begitu ya, dan kita buka dan aksesnya lewat HP, maka akan lebih ringan dibanding di HP itu kita buka browser, kita ketikkan classroom.google.com. Nah, itu secara IT-nya itu akan lebih lambat browser itu di HP dibanding aplikasi Android yang sudah kita install. Makanya kalau kita menggunakan HP, idealnya, bagusnya kita menggunakan aplikasi Android-nya Google Classroom tadi install. Ya, kalau kita menggunakan laptop, komputer, bagusnya kita lewat ketikan classroom.google.com. Nah, itu secara apa istilahnya filosofi dari sistem IT-nya ya. Nah, termasuk kenapa misalnya ada beberapa sistem informasi atau sistem aplikasi yang ketika dibuka di HP agak sedikit lambat. Ya, pertama memang karena mengaruh jaringan kita yang mengakses di HP. Yang kedua memang operator dari tempat servernya. Kemudian yang ketiga karena memang platform yang berbeda tadi. Di Android bagusnya pakai aplikasi Android, ya gitu loh, bukan browser web. Oke, apakah bisa dipahami oleh Bapak Ibu sekalian untuk materi pertama di apa namanya meeting kita yang pertama ini. Nah, bagi yang misalnya sudah bergabung di kelas tadi,
bisa misalnya komen di masing-masing materi. Nah, biar nanti terlihat ya. Coba saya sharingkan lagi screen saya. Nah, jadi akan terlihat misalnya Ibu Sarutullah tadi sudah komen hadir Pak begitu ya di dalam kelas tadi, itu akan terlihat. Atau komen di dalam materinya juga akan terlihat juga. Misalnya ketika ada panduan classroom ini, ada yang komen juga akan terlihat begitu. Karena di sini sudah disediakan fasilitas untuk komentar, sehingga materi-materi itu sebenarnya bisa per topik per materinya sebenarnya, tidak harus menunggu atau lewat forum diskusi sebenarnya. Tapi ketika memang mengakses classroomnya ini juga terkendala, mau tidak mau kita tetap harus menggunakan media umum di dalam berdiskusi atau berkomunikasi, yaitu grup WA misalnya. Nah, kalau dikatakan classroom ringan, ya karena memang sudah stabil dari pihak Google-nya ya, dan disempurnakan terus-menerus. Kemudian kalau dikatakan mudah dipahami, sebenarnya tidak sulit sih sebenarnya, asal kita banyak explore dan latihan gitu ya, kayak tadi ini membuat topik pelajarannya, mengisi materi begitu ya. Kemudian ketika ada yang bertanya di seputar materi itu, kita bisa jawab gitu ya, kita jawab, kita tanggapi sebagai pengajarnya. Kemudian nanti di hari kedua gitu ya, saya akan coba bagaimana memberi penugasan, termasuk kuis, termasuk juga ujian, dan memberi nilai. Nah, itu yang kita akan coba lanjutkan di meeting kita besok. Nah, jadi itu topik utama kita pada meeting yang pertama ini terkait pembuatan kelas di Google Classroom. Nah, jadi saya ringkas. Pertama, untuk bergabung tadi dalam Classroom menggunakan alamat classroom.google.com bagi yang mengakses lewat browser atau lewat laptop komputer. Bagi yang menggunakan aplikasi Android bisa di Play Store diinstal, kemudian buka aplikasinya. Kemudian untuk masuk ke dalam Classroom-nya, kita harus disyaratkan untuk menggunakan akun email, dalam hal ini adalah Gmail. Dan setelah kita masuk ke dalam Classroom-nya, di situ ada dua pilihan, kita join kelas atau bergabung ke kelas, atau kita membuat kelas. Nah, sebagai pengajar tentu kita akan membuat kelas. Tapi kalau siswa atau peserta ajar kita itu tentu bergabung ke kelas. Nah, ketika kita sudah membuat kelas tadi, ya, kita berikan nama kelasnya apa, kemudian keterangannya atau subjeknya atau sectionnya begitu, kemudian create. Nah, setelah tercreate, kita bisa nambahkan topik-topik pelajaran sesuai silabus, kemudian masing-masing topik itu kita bisa isi dengan materi. Materi bisa berupa materi teks yang kita ketik langsung, bisa berupa file-file, bisa PDF, MS Word, Excel, PowerPoint, begitu ya. Bisa juga link ke file di luar sana, yang di online, di web punya orang. Bisa YouTube, link YouTube, kita harus tahu alamat YouTube-nya, kemudian kita paste di link YouTube-nya, ya. Jadi bisa dengan berbagai materi. Alamat webnya yang kita masukkan sebagai materi kita, nah itu juga bisa. Dan nanti ketika siswa kita atau murid kita bergabung, nah itu kemudian bisa mengakses kelasnya dan dengan kode kelas, kemudian mengakses materi yang kita berikan, termasuk menanyakan seputar materi itu. Nah,
sambil menunggu ada pertanyaan, saya juga bisa menyampaikan beberapa hal yang mungkin kadang terkait dengan pembelajaran daring. Nah, sempat diskusi saya dengan beberapa teman terkait classroom di dalam pembelajaran daring ini. Ada yang kemudian menyampaikan, oke lah kalau perguruan tinggi, mahasiswa dosennya sudah bisa mudah memahami classroom. Siswa SMA, guru SMA mungkin sudah pada besar-besar dan belajar dengan mudah. SMP mungkin masih karena sudah beranjak dewasa. Bagaimana dengan tingkat sekolah dasar atau PAUD atau TK? Apakah memungkinkan untuk diterapkannya pembelajaran e-learning ini semisal classroom? Nah, itu yang mungkin perlu penyesuaian, perlu peran aktif dari beberapa pihak. Pertama, peran aktif dari para guru, para pihak sekolah untuk mensosialisasikan bahwa kita menggunakan media atau aplikasi atau sistem bernama Google Classroom, caranya adalah ini. Itu mungkin perlu. Kemudian bisa saja yang mengakses nanti itu dibantu oleh para orang tua, ibunya, ayahnya, begitu ya, untuk membantu mereka mengakses materi itu. Ya, termasuk juga menggunakan HP atau Android orang. Nah, ada kemungkinan seperti itu. Maka di sini memang perlu pihak guru, pihak sekolah berkomunikasi terhadap penyesuaian atau adaptasi itu. Ya, misalnya melibatkan orang tua di dalam mengakses materi itu atau sistem tersebut. Nah, kemudian bisa saja kemudian di dalam materi kita atau poin kita itu kita minta misalnya mohon ayah, bunda misalnya gitu untuk melaporkan kegiatan belajar anaknya hari ini dengan mengupload foto kegiatannya pada topik ini. Itu juga bisa. Sehingga walaupun mereka misalnya hanya belajar, bisa tetap terrespon dan tetap terpantau. Oke, ada yang mau bertanya sepertinya? Pak Nurdin mau bertanya? Oh ya gini Pak. Ya, silakan Pak Nurdin. Ya, saya nimbrung sedikit. Boleh, silakan Pak. Benar seperti yang Master katakan tadi. Kalau di tingkat SLTA perguruan tinggi pembelajaran daring itu sangat tepat, bagus. Karena kebetulan kami kan di sekolah dasar, termasuk PAUD nanti itu. Dalam hal ini yang menjadi kendala di kami yang kami rasakan saat ini adalah pertama, masyarakat tidak semuanya memiliki aplikasi atau media seperti ini. Ya. Untuk menyampaikan pesan-pesan apa yang kita sampaikan, apa yang ingin kita sampaikan. Yang kedua, tentu pembelajaran ini membutuhkan waktu untuk bagaimana menguasai IT itu kepada anak gitu, termasuk orang tua itu. Nah, jadi sementara itu juga kami kepingin seperti yang Master katakan tadi, bahwa ini butuh waktu kerjasama orang tua, pihak-pihak lain seperti itu. Ya memang itu yang kita inginkan, tetapi karena terkendala ini ada pembatasan jarak dan lain sebagainya, itu tetap menjadi sebuah kendala yang sangat serius bagi kami untuk bisa ke situ gitu. Kira-kira menurut Master, kami ingin ya semacam sharing, ada enggak cara khusus yang bisa kita tempuh menggunakan classroom ini begitu? Ya classroom itu sehingga nanti itu dapat nyambung antara sumber pesan atau guru dengan murid. Di bawah media siapa, ada sebagai mediatornya siapa, seperti itu. Jadi kira-kira ada trik yang bagus enggak, Master? Gitu aja. Terima kasih, Master. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nurdin dari perwakilan dari guru sekolah dasar gitu ya. Nah, karena memang yang menjadi kendala itu ketika peserta ajar kita ini tingkat dasar ya. Kalau mungkin tingkat menengah atau tingkat atas bahkan perguruan tinggi mungkin
sudah hal yang mungkin biasa begitu ya. Nah, memang terkendalanya di situ. Ketika peserta ajar kita memang usianya belum istilahnya itu terbiasa dengan perangkat IT, belum terbiasa dengan aplikasi Android, kemudian belum juga memahami IT. Nah, cuma tantangannya atau peluangnya adalah anak-anak sekarang itu untuk masalah Android, untuk masalah HP, untuk masalah gadget, saya rasa sudah diuntungkan dengan budaya yang modern, ya. Jadi anak-anak sekarang itu salah satu trennya ya. Ini kita bahas dulu kondisinya. Jadi anak-anak sekarang walaupun itu SD itu sudah mahir HP maupun Android. Itu satu kondisinya. Kedua, ketika memang kondisinya normal seperti itu, permasalahan kan tinggal bagaimana mereka diajarkan untuk menggunakan aplikasi ini. Ya, misalnya mereka diminta untuk menginstal, join kelas atau bergabung ke kelas, ya. Kemudian jadi dibutuhkan untuk sosialisasi seperti itu. Nah, permasalahannya tinggal bagaimana pihak sekolah atau guru itu memiliki atau petunjuk teknis yang bisa disosialisasikan ke peserta ajar, ke murid atau ke orang tua. Itu kendalanya memang. Yang kedua itu dibutuhkan istilahnya peran serta dari orang tua memfasilitasi anaknya tadi, benar-benar bahwa mereka itu bisa mendampingi atau mensupport ketika mereka ada kendala. Nah, jadi kalau dikatakan bahwa sekarang itu misalnya program belajar dari rumah itu kemudian diperpanjang dan bahkan 1 semester ke depan itu akan misalnya belajar dari rumah. Nah, maka pembelajaran daring melalui classroom ini itu salah satu dilakukan dengan konsekuensi atau keterbatasan tadi, ya. Nah, idealnya sih memang tetap terjalin komunikasi ya. Seperti saya punya keluarga yang memang sistem belajarnya cukup lewat grup WA saja ya. Gurunya kemudian memberikan materi di foto gitu ya ibaratnya ya. Kemudian siswanya mengerjakan di foto, kirim lagi gitu ya. Kemudian bahkan ketika ada yang sifatnya yang sudah SMA atau kuliah, mereka disuruh presentasi, divideokan, dikirim lewat WA atau disuruh upload ke YouTube, linknya dikirim ke WA. Banyak hal yang bisa dilakukan sebenarnya. Nah, tapi ketika Google Classroom ini mau dimanfaatkan, kelebihannya pertama bahwa materinya itu sudah tersimpan di internet dan kapan saja bisa diakses. Ya, saya ketika mengampu mata kuliah X gitu ya di semester 1 gitu ya. Ketika tahun depan ada mahasiswa lagi yang mengambil mata kuliah itu, saya tidak perlu buat lagi kelas itu, materinya dan segala macam. Tinggal saya sharingkan aja ke mereka, kode kelasnya ini silahkan gabung ke kuliah saya. Maka mereka sudah bisa langsung akses dari sekian materi yang saya berikan. Jadi sekali buat saja, itu sih salah satu kelebihannya. Yang kedua, kita bisa letakkan materi-materi di dalam sistem online tadi yang terhubung ke Google Drive, ke YouTube, gitu ya. Nah, ketika misalnya terkendala bahwa mereka mengakses Classroom, ya setidaknya kita sebagai pengajar sudah punya tempat simpan filenya, tinggal kita share aja, yaitu Drive tadi, tinggal kita share aja ke misalnya ke WA-nya siswa gitu ya, biar mereka mengakses. Kita gabung ke Classroom. Makanya ketika kita mau menerapkan Classroom ini tentu kita harus ajak gitu ya. Daring. Kita harus ajak
siswa kita untuk benar-benar terlibat di dalam classroom. Itu aja sih kendalanya, kita harus mengajak mereka itu terlibat dan memahami cara kerja di dalam belajar daring ini. Nah, tentu ketika sudah belajar daring ini bukan sesuatu yang baru sekarang, ya saya rasa untuk ke arah itu memungkinkan sebenarnya. Tinggal bagaimana guru-guru bisa membuat semacam panduan tadi, ini loh yang harus dilakukan oleh para siswa atau orang tua atau dibantu orang tua. Nah, mungkin bisa seperti itu. Tentu dalam kondisi mereka terkoneksi internet. Oke, saya rasa begitu ya Pak Nurdin ya. Sebelum kita akhiri pertemuan kita pada pagi ini menjelang siang, mungkin bisa diaktifkan kameranya semua biar saya bisa capture sehingga kita nanti bisa masukkan di dalam grup gitu ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Coba saya cek dulu. Demikianlah pertemuan kita untuk meeting online pertama ini dengan tema pembuatan kelas di Google Classroom. Semoga bermanfaat bagi yang tidak bisa langsung join dalam ini, bisa juga nanti melihat tayangan ulang yang akan kami upload di channel YouTube Main Sahajah nanti. Kita akan upload habis ini. Semoga bermanfaat. Semoga bisa latihan bagaimana membuat kelas, mengisi materi dan segala macam, dan di-share di grup jika memungkinkan biar kita bisa sama-sama saling join. Ya, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya dari Sahajah Education mengucapkan selamat beraktivitas, tetap semangat untuk belajar daring. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang.